lagi, kita tadi bilang kan kita mau jalan-jalan lagi ya Bu Karin. Ya, saya nggak nyaman nih, tingginya jadi sama, padahal saya tinggi loh. Yeay, kesetaraan gender. Nah, oke anak-anak, ya kita ngelanjutin ya tema yang tadi bahwa kita diciptakan sebagai laki-laki, sebagai perempuan, nggak ada yang di tengah, nggak ada yang ke kiri ke kanan. Pokoknya harus laki-laki dan perempuan. Ya, kemarin tadi kan kita udah pada cerita nih, bagaimana kita bangga gitu loh dengan perannya kita masing-masing. Saya sih bangga gitu loh, saya udah jadi seorang cowok dan sampai hari ini sih saya masih meneladani sifat dan sikap sebagai seorang laki-laki gitu ya. Nah, Karin, kita mau ngobrol apa lagi nih dari gender gitu kan? Iya, mungkin selain dari sifatnya juga kan kita juga punya kayak ciri-ciri umumnya gitu yang dibanggakan. Kalau dari Pak Iqbal sendiri sebagai laki-laki apa tuh yang dibanggakan? Ya kalau Apakah ininya tuh? kalau tubuh yang proporsional kayaknya enggak deh. Ya perut saya aja kayak gini, anak-anak bisa perhatikan. Ya Apa ini tanda kemakmuran berkat oh ya Tuhan. boleh lah kalau itu. Ya kata orang sih kalau gendut itu ciri-ciri orang makmur. Iya. Banyak duit enggak lah. Amin amin. Nah jadi kalau dari fisik gitu ya, saya membanggakan kok. Ya saya utuh. Tuhan menciptakan saya lengkap ya dengan panca indera yang lengkap gitu. Saya bersyukur akan hal itu gitu. Dan ya saya nikmatin aja lah, bisa jalan aja hidup gitu. Itu ciri-ciri umum saya. Terus kemudian dulu tuh ya, dulu waktu zaman saya sekolah gitu ya, dulu saya kalau ada ini cepet banget nih Bu, ini salah satu yang menandakan saya kayak laki-laki banget nih waktu itu. Saya waktu itu kalau sekolah punya ini, saya malu banget gitu kan. Kenapa malu? Coba anak-anak perhatikan, ini lebat banget, cepet banget nih. Ini seminggu kalau udah bisa saya kerok, ini numbuh lagi. Makanya saya dulu tuh kalau punya gini malu sebenarnya kan. Tapi sekarang nih kalau ini udah habis dikerok gitu ya, itu saya malu gitu, kayak nggak cowok banget gitu kan. Jadi sekarang ya saya lebih menikmati aja lah bahwa ternyata ada prosesnya ya gitu kan. Ya itulah yang paling membedakan saya gitu loh, seiring perkembangannya sebagai seorang laki-laki. Ya bukan Ya tanda maconya itu ya. Ya, biar kelihatan maco. Kalau dari perempuan ya secara fisik ya, terutama kami nih setelah atau pada saat puber pasti mengalami menstruasi. Dan di mana sebelum menstruasi biasanya ada PMS. Nah, biasanya cowok tuh suka kesel kalau ceweknya lagi PMS, uring-uringan gitu ya. Maunya emosi gitu, kesel, marah-marah gitu. Nah, tapi dari PMS itu kita dijadikan, kami yang kaum perempuan ini bisa semakin terjamin kalau kami ini perempuan normal. Oh, oke. Tanda kami dia wanita subur. Ya, kami sudah mengalami menstruasi. Kelas berapa Bu? Kira-kira kalau saya nih ya, saya kelas 2 SMP, sekitar 2 SMP, sekitar umur 13-14 tahun lah, sekitar gitu. 2 SMP? Ya, waktu itu pas pertama kali lagi di sekolahan dan lagi kelas meeting. Bayang dong, bahasa-bahasa. Benar-benar. Bentar, berarti kalau mereka nih yang nonton ini, itu kan masih kelas 7 nih. Iya. Normal nggak kalau mereka yang kelas 7 tuh udah dapet? Oh menor banget, karena itu rentangannya bahkan adik saya sendiri dari kelas 5 SD. Oke, jadi kalian nggak usah khawatir ya kalau misalnya kalian mengalami pubertas ya? Pubertas. Iya, pubertasnya cewek gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Aduh, gimana nih? Terus apa yang harus aku lakukan ya? Jangan panik juga gitu kan. Paling nggak harus lapor ke orang tua nggak sih? Iya, harus. Oh, oke. Jadi caranya harus melapor ke orang tua juga. Terutama ibu ya, karena biar diajarin gimana cara membersihkan, cara menjaga kebersihan alat reproduksi. Oke, kalau cewek kayaknya jelas ya. Makanya tadi waktu Bu Karin ngomongin soal fisik. Bingung, paling ya ini doang yang kelihatan, sisanya apa badan yang lebar gitu. Kalau cewek jelas gitu. Kalau saya melihat ya, cewek kelihatan dari lekuk badannya gitu kan. Terus ya itu sih yang paling menonjol dari umum ya, ciri umum malah. Kalau ciri umum itu ya cewek perubahannya tuh luar biasa gitu. Kalau cowok kan dari kecil, remaja dan besar itu doang, paling numbuh kumis, numbuh jenggot gitu kan. Kalau cewek jelas gitu kan. Nah, yang bisa dibanggakan apa dong jadinya tadi? Ya tadi kan perempuan kalau udah mengalami menstruasi itu sebagai wanita normal, jadi dia calon ibu nih. Nah ini nih calon ibu ya. Ini saya akui sih kalau itu jadi apa ya, kayak jadi modal banget ya. Jadi modal nanti suatu hari nanti gitu membawa kehidupan baru. Nah jadi perempuan juga memiliki rahim.
karena Oke. Pak Ignas nggak punya. Bersyukurlah saya gitu. Kalau nggak saya PMS ya, marah-marah gitu sama kalian, hah? Gitu kan. Kalau cewek kan kalau udah moodnya udah beda, misalnya gini, kamu kenapa? Gak apa-apa. Mau makan apa? Terserah. Nah itu kode-kode cewek tuh. Itu kita cowok-cowok anti kode-kode klub ya. Jadi tolong jangan kode-kode gitu kan. Langsung to the point. Langsung to the point. Oke, bukan sambil jalan aja ya, pelan-pelan aja. Nah, selain itu juga kalau perempuan juga dilihat dari fisik, benar kata Pak Ignas, payudara yang lebih besar dibanding laki-laki gitu ya. Nah, payudara ini kan juga ada fungsinya. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan perempuan terutama payudara yang lebih menonjol dibanding laki-laki yang besar? Pasti itu untuk menyusui anak gitu. Jadi bukan yang hal-hal aneh-aneh. Yap, tapi ini loh Bu. Jadi kayak misalnya kalau cewek kan dianggapnya ya sorry ya, banyak ya kalau kalian lihat kan kalau cowok-cowok gitu kan yang genit-genit gitu ngelihat kalau cewek-cewek tuh dari ya bodinya tadi gitu kan. Dan akhirnya jadi kalian risih sendiri. Oke. Tapi memang itu akan jadi masalah sih Bu kalau misalnya konsep di Indonesia kan gitu ya. Jadi belum open minded, laki-laki hanya melihat dari bentuk tubuhnya doang, tapi nggak ya dibilang seksi, tapi nggak ngeliat kepada inner beauty dan memang lebih dari attitude-nya juga. Kan harusnya kalau kita laki-laki tuh melihat sosok atau pribadi orang lain itu ya dari attitude gitu loh. Kita nggak bisa tuh melihat cuma dari luarnya doang gitu. Oke, Karin. Nah, terus kalau buat anak-anak nih ya, buat anak-anak ini kan juga mungkin mereka masih bingung ya Bu Karin dengan perubahan fisik ya atau udah berubah atau belum berubah atau sedang berubah. Ya dari yang moodnya tadi biasa-biasa aja, moodnya masih anak-anak gitu, lari-larian tapi tiba-tiba tahu malu. Ya tiba-tiba dia bete sendiri, diem sendiri, terus marah-marah sendiri. Nah itu kalau Bu Karin dia boleh kasih solusi sama anak-anak gimana sih ngadepinnya. Kebetulan kan cewek-cewek semua nih, jadi biar dia aja nih yang cerita. Kalau saya kan nggak usah. Coba deh Bu Karin cerita. Kalau dari sisi saya, ketika kalian misalnya udah menghadapi mood yang beda dari sebelumnya, ya belajar untuk mengendalikan diri. Walaupun itu susah, jujur. Saya sendiri pun susah gitu. Tapi balik lagi, jangan terus-terusan jadi kayak gede ambek gitu. Kalau kita gede ambek, pasti orang-orang di sekitar kita nggak nyaman kan sama kita. Oh banget, kita yang ada makin dibetain sama mereka. Tapi masih ada nggak sih Bu? Maksudnya fase itu kan mereka mungkin mikir apakah fase itu pas anak-anak doang nih atau pas udah gede segede Bu Karin atau sedewasa Bu Karin masih ngalamin fase itu nggak sih, ngambek apa bad mood? Ya sebenarnya hal itu manusiawi sih ya, setiap orang pasti bisa merasakan itu kapanpun rentangan usianya gitu. Cuman biasanya yang semakin dewasa harusnya bisa semakin mengendalikan itu, mengurangi marah-marahnya, bawel-bawelnya. Oke, berarti saya setuju sih sebenarnya gini, itu manusiawi banget ya. Cowok sih emang nggak PMS ya, anak-anak gitu ya, cowok nggak PMS. Tapi kalau lagi datang BT-nya gitu, udah semua kena marah lah, semua kena ambek gitu kan, terus diem. Ya ternyata itu memang sisi kemanusiaan aja gitulah. Makanya unik lah kita ya, diciptakan Tuhan kayak gini. Bagaimana kita mensyukurinya aja udah jalanin hidup dengan perbuatan yang positif gitu ya, berperilaku positif sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Ya saling melengkapi aja lah. Pak Ignas sebagai laki-laki juga pasti akan menolong atau mensupport wanita gitu, cewek-cewek. Dan Bu Karin mungkin dengan detailnya tadi, keribetannya tadi bisa melengkapi cowok-cowok yang mungkin teledor, pelupa segala macam. Ya kita saling melengkapi dan akhirnya kan jadi harmonis ya gitu kan. Di dunia ini nggak akan lagi ada yang namanya diskriminasi atau ketidaksetaraan gender. Banyak loh sebenarnya ketidaksetaraan gender. Ya kalau yang saya alami sih di rumah, saya waktu itu keluarga lengkapnya tuh saya, papa dan mama, kami hanya bertiga, saya anak tunggal. Jadi waktu itu dan kebetulan seimbang gitu loh, 2 laki dan 1 wanita, itu seimbang banget gitu. Artinya mama power banget gitu ya, artinya dia sebagai sisi keibuannya, kewanitaannya power, dan kami yang berdua ini juga menyeimbangkan gitu loh, kemauan atau keinginan supaya sinkron gitu. Jadi kami merasa di rumah tangga tuh, di keluarga nggak ada yang namanya
ketidaksetaraan gender lah. Saya juga waktu itu nyuci baju, terus saya juga kebagian apapun gitu, yang kerjaan cewek-cewek yang nyuci piring, belanja sayur. Saya Bu, bener saya ingat Luar banget. biasa. Saya waktu itu belanja sayur yang dimana waktu itu harusnya kan ya ibu-ibu gitu loh. Saya belanja sayur, ya artinya kami mengalami itu kan hal yang wajar gitu ya. Tapi banyak yang enggak nih. Karin ada nggak kalau di rumah kayak gitu? Ketidaksetaraan gender atau apalah? Kalau dari keluarga saya sih enggak sih, Enggak. semua sama. Oke. Mungkin orang luar berpandangannya beda, jadi laki-laki tuh harus lebih kayak diistimewakan. Ya, balik ya ke awal tadi saya sempat cerita, Indonesia adalah budayanya patriarki. Nah, budaya yang patriarki ini cowok harus prioritas gitu kan. Bahkan ada budaya dari adat daerah di Indonesia juga mengutamakan laki-laki sebagai entah imamnya, pemimpin, bahkan ya yang diutamakan. Ambil keputusan. Ya betul sekali. Akhirnya apa? Peran-peran wanita akhirnya jadi Tergeser. tergeser. Padahal kalau tadi saya bilang kayak yang saya alami, kalau kami istilahnya kita sebagai perempuan dan laki-laki itu saling sinkron, sebenarnya ya fungsi berjalan dengan baik gitu. Semua bidang bisa harmonis gitu kan. Tapi ada nggak sih Bu kalau kayak cerita-cerita lah yang bisa kita angkat gitu kan, biar anak-anak juga tahu nih apa sih bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender yang mungkin kekinian lah, yang bisa dibilang mungkin ada perubahan kah, atau mungkin masih kayak yang dulu kah? Kan kalau dulu ingat ya bahwa salah satu kasus atau masalah yang terberat adalah cewek tuh nggak boleh sekolah tinggi-tinggi kalau nggak salah ya. Di Indonesia tuh cewek nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, alah ujung-ujungnya di dapur juga, alah ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga juga. Iya. Nah kalau sekarang kira-kira ada nggak sih? Menurut saya sih dari dulu sampai sekarang tetap masih ada kasus di mana gaji perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Jadi kalau misalnya perempuan dan laki-laki ini sudah menikah, ya kan, terus bekerja di satu instansi yang berbeda, laki-laki ini pasti dihitung tanggungan anak-anaknya. Nah, sementara perempuan nggak ditanggung, nggak ada tunjangan untuk anak-anaknya. Gitu. Oke, itu masih berlaku ya di Indonesia. Saya baru tahu nih, saya baru tahu benar. Tapi apa ya? Kalau saya sih enak ya. Kalau saya enak banget tuh, yang kalau misalnya yang cewek juga dapat porsi yang sama. Misalnya kalau dalam keluarga suami istrinya dapat misalnya penyetaraan penghasilan gitu ya, itu pasti enak banget, keluarganya pasti makmur lah. Tapi saya juga baru tahu ya, anak-anak mungkin juga ya bisa membuka wawasan lah, ternyata di Indonesia tuh masih ada yang model-model kayak gitu. Kalau saya justru malah melihat gini Bu, banyak juga di Indonesia ini sekarang bukan kasus ya, lebih kepada pengangkatan hak-hak wanita nih. Betul. Ya, kalau saya lihat sekarang kayak misalnya di transportasi umum itu ada gerbong atau ada alokasi ruang khusus wanita gitu. Misalnya kayak di Transjakarta, di KRL itu ada gerbong-gerbong khusus wanita atau ruang khusus wanita. Menurut saya ini lebih jadi memposisikan wanita yang lebih prioritas, atau mengutamakan wanita, atau menyetarakan supaya wanita lebih safe gitu kan. Nah, jadi saya melihat sudah ada open mind nih di Indonesia dengan hal itu. Padahal kan kalau boleh dibilang ya masih banyak sih memang kasus-kasus yang ketidaksetaraan gender di Indonesia. Tapi paling tidak pemerintah atau instansi di Indonesia ini sudah mengupayakan. Dan itu bagus gitu. Saya rasa kalau kedepannya banyak orang-orang, ya kalian-kalian nih tugasnya kalian, ya kedepannya juga melihat bahwa bukan Powerpuff Girl doang gitu, juga bukan cewek doang yang berkuasa, bukan cowok doang yang berkuasa. Artinya kita apa? Kita saling melengkapi, kita saling setara dalam hak, dalam kewajiban sebagai manusia. Jadi hidup akan lebih harmonis sih kalau saya rasa Bu Karin. Nah Bu Karin, apa yang mau kita bahas lagi nih tentang gender? Pasti masih luas sih, anak-anak pasti akan Profesi kita aja nih sekarang setara loh. Iya, kita setara. Kita sebagai guru, perempuan dan laki-laki setara. Tapi memang sih kalau profesi di Indonesia, kayaknya untuk pemimpin, ya kalau untuk pemimpin kayaknya belum ya. Ya. Tapi sudah terbukti satu, mantan Presiden Megawati. Benar. Tapi belum, artinya gini, belum membuka peluang yang banyak maksud saya. Betul. Contoh gini, kalian lihat kabinet di dalam pemerintahan di Indonesia sekarang, itu porsi wanita paling masih berapa persen dari sekian jabatan gitu kan, dari sekian jabatan kementerian paling
berapa doang gitu yang menjabat wanita menjabat sebagai seorang menteri. Ya paling 3-4 orang. Saya juga nggak hafal siapa, yang jelas kayak Bu Puan Maharani. Puan Maharani ya. Terus siapa lagi? Itu namanya Menteri Keuangan itu loh. Oh iya. Saya juga lupa itu. Iya saya juga lupa. Nanti kalian cari deh. Pokoknya Sri Mulyani. Ya, Bu Sri Mulyani. Dan kayaknya belum bisa membuka wawasan untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan gitu. Tapi pasti deh suatu hari nanti akan ada pemikiran-pemikiran baru nih untuk membuka kesempatan atau peluang para wanita. Jadi kalian nih ya 5, 10, 20 tahun lagi dari sekarang pasti akan bisa menempati jabatan-jabatan penting di instansi pendidikan, instansi perusahaan, instansi kementerian, pemerintahan. Pasti kalian bisa jadi pemimpin. Penting tadi, jangan kita merasa bahwa kita yang paling prioritas. Laki-laki mah gitu, pokoknya apa segala macam. Cewek juga nggak boleh mikir gitu, bahwa laki-laki juga harus punya pola pikir yang baru nih nanti ke depannya. Nah, intinya balik lagi ke mindset kita juga ya, sebagai perempuan, terutama saya dan kalian semua yang perempuan ini, jangan juga mengamini, menyetujui bahwa laki-laki itu posisinya lebih tinggi dari kita. Kadang-kadang kan ada indoktrinasi entah dari pengaruh lingkungan gitu kan, laki-laki pokoknya apa-apa tuh harus laki-laki, kita harus nunggu persetujuan laki-laki. Ya kalian jangan nurut-nurut aja, kalian juga harus berjuang demi itu. Intinya kita sama-sama, cewek cowok, diciptakan secitra, segambar, serupa dengan sederajat gitu. Sederajat ya, bukan sederajat dengan Allah, tapi sederajat antara laki-laki dan perempuan. Jadi ciptakan keseimbangan di situ supaya kita tidak menimbulkan suatu hari nanti persoalan lagi yang namanya ketidaksetaraan gender. Jangan-jangan nanti suatu hari nanti cewek malah yang jadi prioritas. Iya, jangan sampai kayak gitu juga gitu. Mari kita sama-sama membuka pola pikir baru gitu dengan pribadi kita sebagai laki-laki dan perempuan. Kalian kayaknya cukup ya hari ini, kita mau jalan-jalan lagi. Nanti kalian sambil lihat-lihat ya kita mau kemana aja. Kita mau ngelilingin tempat-tempat tuh. Mungkin kameranya bisa diarahin deh. Kita tuh ada di mana. Mungkin anak-anak ntar bisa searching deh kameranya. Not a fan of playing tricks to get you in the bedroom. What you see is what you pick, so don't get too excited. Cause I may not be the best you ever score, but I'll focus on the present. Cause I don't need a fantasy anymore. Girl, get in position. Girl, get in position. Jadi gimana nih? Kita kayaknya udah dari tadi tuh ngobrol, ngalor ngidul gitu. Kemarin kayaknya kita konklusinya aja. Jadi kesimpulan dari materi pelajaran kita ini apa? Ya, Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan bukan tanpa tujuan, tetapi pasti ada tujuannya. Walaupun laki-laki dan perempuan sebagai kita manusia ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, tapi justru kelebihan dan kekurangan itu dijadikan untuk saling melengkapi, saling mengisi, agar dunia ini tercipta dengan penuh keharmonisan dan juga kedamaian. Mungkin Pak Ignas bisa ditambahkan? Oke, ya seru nggak sih obrolan kita dari tadi? Atau jangan kalian udah bosen? Iya bosen. Paling nggak gini, obrolan kita hari ini adalah kita mau membahas outside the box aja sih, keluar dari apa yang ada di textbook di buku gitu, terutama tentang gender. Kalau gender itu kan maksudnya kita bisa heart to heart ya kan, artinya kita bisa ngomongin ya ngobrol santai gitu. Apalagi kebetulan guru kalian ini tandemnya cowok dan cewek gitu, pas banget. Ya kita sharing aja sekalian bagaimana kita menyikapi perkembangan dan pertumbuhan kita sebagai seorang laki-laki dan perempuan gitu kan. Ternyata nggak semudah membalikan telapak tangan, perjalanannya berat gitu kan, semua punya masalah masing-masing. Suka dukanya. Betul, ya? kita punya suka duka masing-masing. Tapi paling tidak ingat, kita sudah diciptakan kayak gini, ya kita bersyukur gitu. Jangan tiba-tiba ke saya misalnya nih, sampai hari ini saya mau bisa jadi cowok gitu, mungkin di suatu hari nanti ada masalah yang berat terus saya jadi mendingan saya jadi cewek aja gitu. Ya jangan juga gitu kan, artinya apa, ya sudah saya menerima dengan penuh rasa syukur dan saya harus mengembangkan diri saya, berguna buat banyak orang ya. Saya tidak tidak memandang sebelah mata terhadap kaum wanita gitu kan.
itu menurut saya sudah merupakan panggilan saya sebagai seorang laki-laki atau panggilan saya sebagai pribadi yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi ya kita saling melengkapi, cewek, cowok, perempuan, laki-laki, untuk apa? Untuk hidup yang lebih baik, untuk harmonisan. Karena yang mungkin karena Indonesia budaya dan stigmanya tadi aja gitu loh, jadi makanya ke bawah-bawah. Semoga suatu hari nanti sih kesetaraan gender ini benar-benar terwujud, yang artinya apa ya? Kesetaraan gender yang saya maksud adalah bahwa cowok, cewek saling melengkapi, bukan saya lebih dominan dari yang lain, bukan yang seperti itu yang saya inginkan. Bahwa kita sama-sama menjalankan peran kita masing-masing sebagai laki-laki dan perempuan, supaya apa? Supaya hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan ini lebih bermakna. So be the best version of yourself. Ya, jadi kalian juga yang ada di rumah, ya kalian ciwi-ciwi di sana, Ciwi-ciwi. ciwi-ciwi Sanurian ya harus terus mengembangkan diri kalian sebagai seorang siswi ya, perempuan ya. Pokoknya seturut dengan kehendak Allah, jalani peran masing-masing di rumah, di sekolah, dan juga dimanapun kalian berada. Oke, kita mau pamit, kita signing off dulu. Sampai ketemu lagi nanti di kelas ataupun obrolan berikutnya. Kayaknya menarik ya? Iya, menarik nih. Mungkin Ada tema berpacaran gitu kan. betul. Wow. Nanti kita ngobrolin lagi untuk pelajaran yang berikutnya. Next episode. Stay tune ya anak-anak. See Stay you. healthy, stay safe, and God Goodbye. bless you. Bye. Kayaknya kita ngobrol bareng nih.